Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar online dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Hari ini kita masih di bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Namun yang akan kita bahas adalah mencari akar PK dengan rumus ABC, kemudian menyelesaikan soal aplikasi terkait persamaan kuadrat. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, kemudian bisa menerapkan konsep persamaan kuadrat untuk menyelesaikan soal-soal cerita atau kontekstual. Sekarang kita akan mereview mencari akar-akar dengan cara pemfaktoran. Oke, contohnya ya, kalau ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0, maka bagaimana anak-anak? Faktor-faktornya adalah x, titik-titik dikali dengan x, titik-titik sama dengan 0. Oke, titik-titik itu diisi dengan nilai P dan nilai Q. P dan Q itu didapat dari mana? Kalau dijumlah hasilnya itu adalah 6, kalau dikali hasilnya itu 9. Berapa angkanya? 3 dan 3. Dijumlah 3 dan 3. Jadi x plus 3 ditambah x plus 3 sama dengan 0. Karena akarnya ini sama, jadi kita cukup tulis satu saja. X plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 3. HP-nya sama dengan negatif 3. Sekarang bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Contohnya, negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Di sini artinya kita harus apa? Harus mengalihkan negatif 3 dengan 2 yang di belakangnya dengan angka 2 yang di belakang. Jadi dapatlah C barunya negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Oke, di sini kita cari faktor-faktornya. Negatif 3x dikali dengan negatif 3x sama dengan 0 dibagi dengan A-nya. A-nya adalah negatif 3. Oke, jadi untuk mengisi yang kosong itu, kita perlu mendapatkan nilai P dan Q. Kalau dijumlah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasil negatif 6. Berarti bilangan P dan Q itu salah satunya harus bilangan negatif. Bilangan yang mana? Yang ini, negatif 6 dikali 1. Negatif 6 dikali 1, negatif 6. Ya. Kalau negatif 6 kita jumlah dengan angka 1, hasilnya berapa? Negatif 5, berarti cocok angkanya. Jadi kita bisa pilih negatif 3x dikurang 6, dikali dengan negatif 3x ditambah 1, sama dengan 0 dibagi dengan negatif 3. Oke, si penyebutnya harus kita hilangkan, berarti kita bagi ya. Negatif 3 yang di atas, kita bagi dengan negatif 3 yang di bawah, hasilnya positif 1, negatif 6 kita bagi dengan negatif 3 lagi, hasilnya positif 2. Jadi, x plus 2 dikali dengan negatif 3x plus 1 sama dengan 0. Kalau kalian kalikan lagi, bentuk yang ini nanti akan kembali ke bentuk soal. Berarti pemfaktoran kita sudah benar. Oke, dari sini kita dapat x plus 2 sama dengan 0 atau negatif 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti x yang sama dengan negatif 2, negatif 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per negatif 3. Berarti x sama dengan 1 per 3. Himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang kecil. Negatif 2, 1 per 3. Itulah akar-akarnya. Selanjutnya, kita akan mencari akar-akar kuadrat dengan cara kuadrat sempurna ya. Kalau Ibu punya contoh 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0, maka kita sederhanakan A-nya menjadi 1, yaitu kita bagi semuanya dengan angka 2. Jadi, hasilnya itu adalah x kuadrat dikurang 1 per 2x dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Dari sini kita ubah ke bentuk apa? X plus P kuadrat sama dengan Q. P-nya itu adalah setengah
B. B-nya adalah koefisien dari si X, yaitu negatif 1/2 ya. Jadi setengah dikali negatif 1/2 hasilnya negatif 1/4. Q-nya itu adalah setengah B dikuadratkan dikurang C. C-nya itu adalah konstanta. Konstantanya negatif 3/2. Jadi kita kurang dengan negatif 3/2. Negatif 1/4 kita kuadratkan. Jadinya 1/16. Negatif yang ini, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya apa? Positif. Jadi 1/16 ditambah 3/2. Nah, Q-nya kita masukkan ke bentuk plus P kuadrat sama dengan Q ya. Dan negatif 4-nya pun kita masukkan ke sini. Jadinya X plus dikali negatif 1/4, jadinya negatif 1/4 kita kuadratkan, sama dengan Q-nya 1/16 ditambah 3/2. Oke, karena ini 1/16 dan 3/2 belum bisa dijumlahkan, penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebut. Berapa penyebutnya? 16. Kita tulis lagi, X min 1/4 dikuadratkan sama dengan penyebutnya 16. Berarti 16 dibagi 16, 1 dikali 1, tetap 1/16. Ditambah 16 penyebutnya dibagi dengan 2. Berapa? Betul, 8. Kita kali dengan 3. Hasilnya 24/16. Sekarang, kita harus menjumlahkan atasnya kan? Ya, karena penyebutnya udah sama. Jadi kita tulis lagi, sebelah kiri tetap X dikurang 1/4 dikuadratkan. Kemudian sama dengan 1 tambah 24 berapa? Betul, 25/16. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya diapakan kemarin? Betul, dikasih tanda akar. Sebelum akar harus ada plus minus. Jadi X dikurang 1/4 sama dengan plus minus akar 25/16. Sekarang kita cari nih akarnya berapa. Kita tulis lagi X dikurang 1/4 sama dengan plus minus akar 25, 5. Akar 16? Betul, 4. Jadi plus minus 5/4. Kita pindahkan dulu negatif 4-nya ke sebelah kanan. Ya, karena kita harus menggabungkan angka dengan angka. X sama dengan plus minus 5/4 ditambah 1/4. Sekarang ada plus minus, berarti kondisinya ada dua. Ketika 5/4-nya positif dan ketika 5/4-nya negatif. Berarti bisa kita buat X1 sama dengan 5/4 ditambah 1/4. Atau X2-nya sama dengan negatif 5/4 ditambah 1/4. Kita selesaikan dulu yang X1. X1-nya penyebutnya sudah sama? Iya, berarti langsung kita jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 1 berapa? 6. Jadi X1-nya 6/4. Kalau kita sederhanakan lagi bisa? Iya, bisa. Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Jadi 3/2. X2-nya, kalian perhatikan penyebutnya sudah sama. Berarti yang di atasnya tinggal dioperasikan. Negatif 5 ditambah 1. X2 sama dengan negatif 4/4. Berarti kan itu artinya negatif 5 ditambah 1. 5 dikurang 1, 4. Karena negatifnya lebih banyak di angka 5, makanya hasilnya tetap negatif. Min 4 bagi 4. Jadi X2-nya sama dengan negatif 1. Himpunan penyelesaiannya diurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Negatif 1,3/2. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, rumus ABC-nya untuk mencari akar-akar tersebut adalah X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2 dikali A.
Oke, mengapa menggunakan rumus ABC atau kuadrat sempurna untuk menentukan akar-akar? Karena akar-akarnya itu tidak bisa dicari dengan cara pemfaktoran, tidak ada nilainya. Faktor-faktornya itu nggak ada. Dan tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Oleh karena itu ada solusi yang kedua dan ketiga. Jadi ada persamaan kuadrat, bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, rumus ABC, dan kuadrat sempurna. Ada juga persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran, hanya bisa diselesaikan dengan rumus ABC dan kuadrat sempurna. Itu ya bentuknya. Oke, kita ke contoh soal nih. Contohnya, tentukanlah akar-akar dari X kuadrat dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Kalian bisa lihat di sini, apakah ada bilangan yang ketika dikali hasilnya negatif 10, dijumlah hasilnya negatif 1? Ayo pikirkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus ABC atau kuadrat sempurna. Di sini kita gunakan rumus ABC, berarti menentukan A-nya dulu. A-nya koefisien di depan X kuadrat, yaitu tidak ditulis artinya 1. B-nya negatif 1. Kenapa? Karena tandanya pengurangan, berarti negatifnya ikut keluar. Ya. C-nya negatif 10. Kita masukkan ke rumusnya tadi apa? Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. Oke, kita substitusikan. B-nya dengan angka negatif 1, negatif dikali negatif 1, plus minus akar negatif 1 kuadrat dikurang dengan 4 dikali 1 dikali dengan negatif 10. Oke, kalau negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Dibagi dengan 2 kali 1. Oke, negatif kali negatif positif. Positif 1 ditambah plus minus akar 1 plus 40 dibagi dengan 2. Oke, 1 yang ini dapat dari mana? Nah, tadi Bu bilang apa? Negatif kali negatif itu positif. 1 kuadrat tetap 1. Negatif kali negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi, positif 4 kali 1 kali 10. Positif 40 dibagi dengan 2 kali 1. 2. Oke, jadi 40 tambah 1. Berapa? Akar 41. Jadi, X1 2-nya itu sama dengan 1 plus minus akar 41 dibagi 2. Ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Kalau ada plus minus, itu bagaimana? Ada dua kondisi. Kondisinya dianya bilangannya positif, dan kondisi satunya lagi bilangannya negatif. Siapa? Kalau X1-nya sama dengan 1 ditambah akar 41 dibagi 2, kemudian bisa juga X2-nya sama dengan 1 dikurang 41 dibagi 2. Apakah ada akar 41? Tidak ada. Ya, tidak ada bilangan bulat yang hasil dari akar 41. Maka tetap ditulis seperti ini saja. Sudah. Selesai sampai sini bentuk akar-akarnya ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya kita tetap mulai dari angka terkecil. Jadi dari 1 dikurang akar 41 per 2, 1 ditambah akar 41 per 2. Bu, gimana cara menentukan angka yang lebih kecil? Kalian logikakan saja. Ya, perkirakan saja. 1 dikurang akar 41. Tanda pengurangan pasti hasilnya akan lebih kecil dari tanda penjumlahan. Kalau di depan angka pengurangannya itu angkanya 1 ya. Nih coba 41. Akar 41 berapa? Akar 36 aja itu 6 kan ya? Akar 41 berarti 6, sekian ya kan ya? 1 dikurang 6, sekian ya pasti negatif dong. Kecuali angka di depan negatif ini adalah angka yang lebih dari misalnya 100. Oke. Terus temennya itu adalah akar 41 ya pasti lebih besar angka 100 kan ya? Oke, kita jadi memperkirakan angkanya itu lebih besar dan lebih kecil adalah dengan melogikakan. Berpikir sedikit ya. Atau bisa pakai kalkulator juga boleh. Mana yang kalian lebih mudah aja. Oke, selanjutnya contoh soal kedua. Contohnya, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat
dari 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan ketiga cara tersebut. Tapi di sini kita akan bahas tentang rumus ABC. Jadi kita tentukan A-nya 3, B-nya berapa? 8, C-nya 4, rumus ABC-nya tadi X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2 kali A. Oke, nilai B-nya kita substitusikan, A dan C-nya juga. X12 sama dengan negatif dalam kurung 8 plus minus akar B kuadrat, 8 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3, C-nya sama dengan 4 dibagi dengan 2A, 2 kali 3. Oke, 8 kuadrat berapa? 64. Jadi, negatif 8 plus minus akar 64 dikurang 48 dibagi 6. 64 dikurang 48, ayo hitung. X12 bersama dengan negatif 8 plus minus akar 16 dibagi 6. Akar 16 bisa kita cari? Bisa. Berapa? 4. Jadi X12 itu sama dengan negatif 8 plus minus 4 dibagi 6. Oke, jadi X1-nya kita bisa membuat dia jadi plus 4. X2-nya bisa negatif 4. Atau sebaliknya, X1-nya negatif 4, X2-nya plus 4. Yang mana sih? Yang ini. Ini kan ada plus minus ya. Nah, berarti ada kedua kemungkinan ketika 4-nya itu plus. Ya, kemudian ketika 4-nya itu negatif. Nah, ya. Jadi X1 itu sama dengan negatif 8, negatif 4 per 6. Min 8, min 4 berapa? Min 12. Min 12 dibagi 6. Min 12 dibagi 6 itu sama dengan min 2. Oke, X2-nya ketika 4-nya positif, berarti min 8 ditambah 4 dibagi 6. X2-nya itu sama dengan min 8 ditambah 4, min 4 per 6. Sama-sama kita bagi dengan berapa nih? Disederhanakan dengan angka 2. Jadinya X2-nya itu sama dengan min 2 per 3. Himpunan penyelesaiannya jadi negatif 2, negatif 2 per 3. Yang kecil dulu ya. Kan semakin ke kiri negatif 2, sedangkan negatif 2 per 3 semakin ke kanan mendekati 0, berarti nilainya lebih tinggi daripada negatif 2. Sekarang kita ke materi menerapkan konsep persamaan kuadrat untuk menyelesaikan soal-soal cerita atau kontekstual ya. Jadi soal-soal ceritanya itu bisa apapun bentuknya, bisa dari bentuk soal aritmatika atau persegi, bangun datar, bangun ruang, Pitagoras, ya segitiga, dan yang lain-lain. Jadi ini soalnya sudah kalian temukan waktu kelas 7 sebenarnya, beda pertanyaan dan yang diketahui saja. Oke, langsung contohnya ada di buku cetak halaman 80, yaitu keliling suatu kota, taman kota yang berbentuk persegi panjang itu 90 meter. Jika luas tamannya 450 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Jadi di sini kita ketahui bahwa keliling persegi panjang itu adalah 90 meter. Ya, kemudian luas tamannya atau luas persegi panjang itu 450 meter kuadrat. Yang ditanya apa? Panjang Ibu simbolkan sebagai P, lebar sebagai L. Nah, jadi kita gunakan informasi yang diketahui untuk mengerjakan soalnya atau untuk mencari panjang dan lebar. Oke, di sini kita tahu keliling persegi panjang itu rumusnya apa? 2 dalam kurung panjang tambah lebar atau 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya kita ganti dengan angka 90. Rumusnya tetap kita tulis ya. Kemudian karena di sini ada angka 2, angka 2 itu adalah dikali hubungannya dengan si P tambah L, maka angka 2-nya kita pindahkan ke 90 dengan cara dibagi. 90 bagi 2 sama dengan P tambah L. 90 bagi 2 berapa? 45 sama dengan P tambah L. Nah, di sini Ibu akan mengubah P tambah L, jadi salah satunya itu pindah ke si 45.
Oke, membuat menjadi persamaan linear biasa. Ibu pindahkan si L-nya, jadi 45 dikurang L sama dengan P. Boleh nggak kalau dipindahkan P-nya? Boleh. Kayak di buku cetak. Jadinya L sama dengan 45 dikurang P. Kalau di sini Ibu pilihnya yang L yang dipindah ya. Oke, jadi luas, sekarang kita menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Luas persegi panjang ukurannya berapa? 450. Berarti dikali dengan panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti dengan 45 dikurang L. Nah, L tadi apa? Lebar ya. Nah, lebar yang ini kita tulis lagi di sebelah kurungnya. Dikali L. Ya. Oke, sekarang kita selesaikan yang di dalam sini. Dengan cara mengalihkan pelangi. Kali pelangi namanya. 450 sama dengan 45 kali L. Jadinya 45L. Dikurang L dikali L. Jadinya L kuadrat. Makanya di sini jadi 450 sama dengan 45L dikurang L kuadrat ya. Oke, sekarang kita buat si 450 sama dengan 45L dikurang L kuadrat itu menjadi persamaan kuadrat bentuk umum. Jadi ada sama dengan nolnya. Nah, karena si bilangan A ini harus positif posisinya agar lebih mudah untuk mengerjakan atau mencari akar-akarnya, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya 450 dikurang 45L ditambah L kuadrat sama dengan 0. Oke, kita cari akar-akarnya. Coba pikirkan. Kalau dikali hasilnya 450, kalau dijumlah hasilnya negatif 45. Berapakah bilangan itu? Ya, kita buat bilangan itu adalah L dikurang 30 dan L dikurang 15 sama dengan 0. Kenapa 30 dan 15-nya negatif? Ya dong, karena negatif kali negatif hasilnya positif 450. Kemudian negatif 30 ditambah negatif 15 hasilnya berapa? Negatif 45. Oke, makanya kalian harus hatam dulu cara pemfaktorannya biar ketemu akarnya ini ya. Oke, jadi di sini kita dapat akar-akarnya L sama dengan 30, L dikurang 30 sama dengan 0, atau L dikurang 15 sama dengan 0. Jadi L-nya bisa 30 atau L-nya bisa 15. Nah, sudah diketahui L-nya, maka lebarnya sudah dapat nih 30 dan 15. Maka bisa kita substitusikan ke persamaan ini agar mendapatkan ukuran panjangnya. Jadi, untuk L sama dengan 30, maka panjangnya sama dengan 45 dikurang 30, yaitu 15. Untuk L sama dengan 15, maka panjangnya sama dengan 45 dikurang 15, sama dengan 30. Jadi, sama saja ya, mau panjangnya 30 atau lebarnya 15, atau lebarnya 30, panjangnya 15. Oke, bisa kalian pilih, dua-duanya itu benar. Jadi, panjang dan lebar taman kota itu adalah 30 meter dan 15 meter. Kita ke contoh soal yang berbeda lagi. Contoh soal selanjutnya, menerapkan persamaan kuadrat pada bentuk bangun datar segitiga. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. Oke, siku-sikunya di C ya. Dan CD itu tegak lurus AB. Jika panjang AD sama dengan 2X plus 1 cm, BD-nya X cm, dan CD-nya 6 cm, panjang BD-nya adalah, tenang, di sini Ibu sudah kasih gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, siku-siku di C, artinya di sini sudutnya 90 derajat. Oke, di sini tegak lurus dong, tegak lurus sudutnya 90 derajat. Tuh. Di sini A ke D itu 2X plus 1, D ke B, X, dan C ke D 6 cm. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan BD? Nah, Ibu kasih catatan nih. Ini sebenarnya dibahas di kepengruenan. Tapi kalian udah belajar segitiga kan di kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi kalau yang ditanya itu adalah DC, yang penting bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kemudian ada garis pembaginya yang tegak lurus dengan garis alasnya ya, dengan panjang alasnya. Jadi rumusnya itu seperti ini.
DC kuadrat sama dengan AD dikali DB. Kalau yang diketahui panjangnya itu adalah BC, maka BC kuadrat sama dengan alasnya AD dikali dengan DB. Ya. Kalau yang diketahui panjangnya AC, misalnya di sini 12 nih, ya, ini nggak diketahui. Berarti kita pakai rumus AC kuadrat sama dengan AD kali BD. Nah, seperti itu. Tergantung yang diketahui yang mana. Kalau di soal kita kan yang diketahui yang DC. Kalau DC berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus yang awal ya, AD dikali DB. Oke, sekarang kita gunakan rumus itu. Alternatif penyelesaiannya yaitu DC kuadrat sama dengan AD dikali DB. DC-nya adalah 6. Dikuadratkan sama dengan AD-nya 2X plus 1, DB-nya X. Oke, jadi 2X plus 1 dikali X. 6 kuadrat berapa? 36. Sama dengan 2X. Nah, ini pakai cara gimana? Kayak tadi, cara pelangi. 2X dikali X jadinya 2X kuadrat. 1 dikali X jadinya X. Ya, kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat umum, berarti harus sama dengan 0. Kita pindahkan siapa nih? Ternyata X kuadratnya udah positif ya. Ini X kuadratnya sudah positif, maka kita pindahkan angka 36. Jadinya 2X kuadrat ditambah X dikurang 36 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Kalau dikali hasilnya itu negatif 6, kalau di jumlah itu hasilnya 1. Nah, variabel depannya adalah 2. Ya udah. Ibu anggap kalian udah bisa menggunakan pemfaktoran maupun kuadrat sempurna ataupun rumus ABC ya. Jadi, akar-akarnya itu adalah 2X plus 9 dikali dengan X min 4 sama dengan 0. Coba kalian periksa saja. 2X dikali X hasilnya berapa? 2X kuadrat. Benar. 2X dikali negatif 4, negatif 8. 9 dikali X, 9. Oh, 9X. Negatif 8 ditambah 9X, dapatnya X. Oke, kop. 9 dikali negatif 4, negatif 36. Oke, berarti benar akar-akarnya. Maka bisa kita dapat nilai X1-nya dan X2-nya. 2X ditambah 9 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 9, X-nya 9 per 2. Jangan lupa negatifnya. Jadi X1-nya negatif 9 per 2. Dan di sini X sama dengan 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 9 per 2. Tapi, lihat lagi konteks soalnya apa. Dia yang ditanya adalah panjang BD. Panjang BD adalah X. Oke, X-nya itu bisa yang ini atau bisa si 4. Panjang ada nggak ukurannya yang negatif? Nggak ada. Berarti ini tidak dipilih. Jadi yang dipilih adalah 4. Jadi panjang si BD adalah 4 cm. Tuh, Ibu buat di bawahnya. X sama dengan negatif 9 per 2 tidak dipilih karena panjang tidak mungkin bilangan negatif ya. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal 1-4. Dilihat baik-baik dengan menggunakan cara pemfaktoran. Berarti pakai cara faktor ya, yang sudah diajarkan. Oke, yang nomor 2 pakai cara kuadrat sempurna. Berarti menyelesaikan soalnya harus pakai kuadrat sempurna. Yang nomor 3 harus pakai rumus ABC. Yang nomor terakhir, kerjakan sesuai dengan rumus dari soalnya. Kalau ini kan persegi panjang. Oke, apanya nih? Lebarnya 4 cm kurang dari panjangnya. Bayangkan, lebarnya itu adalah 4 cm kurang dari panjangnya. Gimana bentuknya ya? Kemudian luasnya 320 cm. Nah, yang ditanya adalah keliling persegi panjangnya. Silakan kerjakan di buku latihannya. Oke, kemudian kumpulkan di WA pribadi Ibu. Ya, nanti Ibu kasih tahu batas akhir pengumpulannya jam berapa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.